Langit sore di kota itu berwarna keemasan, memantulkan sinar pada kaca jendela rumah besar yang berdiri megah di kawasan elit. Rumah itu begitu luas, dengan halaman depan yang ditanami bunga mawar impor dan air mancur di tengahnya. Dari luar, siapapun yang lewat pasti akan mengira penghuninya adalah keluarga paling bahagia, paling terpandang, dan paling sempurna. Tapi bagi Nadira Prameswari, rumah itu lebih mirip sebuah penjara emas. Ia berdiri di balkon lantai 2, menatap jalanan di luar dengan pandangan kosong. Gaun satin lembut membalut tubuhnya, rambut hitam panjangnya terurai rapi. Dari jauh, Nadira terlihat seperti ratu yang hidup dalam dongeng. Tapi di balik tatapan matanya, ada lelah yang tak pernah bisa ia sembunyikan. "Dir, jangan bengong di situ saja. Turunlah, Mama sudah datang." Suara Fahri Pradipta, suaminya, terdengar dari dalam kamar. Nadira menoleh pelan. Pria itu, dengan kemeja putih yang selalu rapi, terlihat sibuk merapikan rambutnya di depan cermin. Senyum kecil tersungging di wajah Fahri, bukan kepada Nadira, tapi pada bayangannya sendiri. Nadira menarik napas dalam, menahan komentar yang sebenarnya ingin meluncur dari bibirnya. Ia tahu, kalimat apapun yang keluar bisa saja menjadi bahan perdebatan baru. Dengan langkah pelan, ia menuruni tangga besar yang berlapis marmer putih. Di bawah sudah menunggu seorang wanita parubaya dengan dandanan mewah dan tatapan tajam. Bu Dewi Anggraini, mertuanya. "Nadira," sapanya dengan suara dingin. "Akhirnya kau juga muncul. Aku kira kau sengaja berlama-lama di atas agar kami menunggu." Nadira tersenyum kecil. "Tidak, Bu. Saya hanya..." "Sudahlah," potong Bu Dewi, melambaikan tangan seolah tak perlu mendengar alasan. "Fahri, besok Mama ada arisan keluarga. Pastikan kau datang. Dan Nadira, kau tidak usah ikut. Nanti hanya jadi bahan pembicaraan." Kata-kata itu menusuk lebih dalam dari yang terlihat. Nadira terdiam, menunduk sopan. Fahri hanya mengangguk pada ibunya, seolah pernyataan itu benar dan tak perlu dibantah. Makan malam berjalan kaku. Suara sendok dan garpu beradu dengan piring porselen yang indah. Tapi percakapan di meja terasa dingin. Bu Dewi sesekali melontarkan sindiran halus atau kadang tak terlalu halus tentang bagaimana Nadira tidak bisa memberi keturunan secepat yang diharapkan. Tentang bagaimana hidup Nadira terlalu bergantung pada Fahri. Tentang bagaimana wanita yang tidak membawa apa-apa seharusnya tahu diri. Nadira hanya bisa diam, menunduk, dan menelan semua kata-kata itu bersama suapan makanannya. Ia terbiasa. Tapi di dalam hatinya, luka itu semakin dalam. Seusai makan, Nadira berjalan ke taman belakang, tempat favoritnya untuk menenangkan diri. Lampu-lampu taman yang temaram menyinari jalan setapak, sementara suara gemericik kolam koi menenangkan telinga. Ia duduk di bangku kayu, merapatkan cardigan ke tubuhnya. Menghindar lagi. Suara Fahri tiba-tiba terdengar. Ia berdiri di belakang Nadira dengan tangan bersilang di dada. "Dir, kau harus belajar. Mama itu bicara demi kebaikanmu juga." Nadira menoleh, menatap suaminya dengan mata yang nyaris basah. "Kebaikan? Fahri, setiap kata yang keluar dari mulut Mama selalu membuatku merasa, aku ini orang asing di rumah sendiri." Fahri mendengus pelan. "Kau terlalu sensitif. Lagi pula, bukankah benar? Tanpa aku, kau bukan siapa-siapa." Kalimat itu jatuh begitu saja, menghancurkan sisa-sisa kepercayaan diri Nadira. Ia ingin membalas, ingin berteriak bahwa semua kekayaan ini sebenarnya berasal dari dirinya. Bahwa nama besar Prameswari adalah warisan keluarga yang justru membuat rumah megah ini berdiri. Tapi ia memilih diam. Masih terlalu dini untuk membuka segalanya. Malam itu, setelah Fahri tertidur pulas, Nadira duduk di meja kerja kecil di kamarnya. Ia membuka laptop, melihat laporan bisnis keluarganya yang kini ia kelola diam-diam. Angka-angka besar menari di layar, angka yang cukup untuk membuat siapapun bertekuk lutut. Nadira menyentuh layar itu dengan jari gemetar. "Sabar," bisiknya pada diri sendiri. "Akan ada waktunya." Hari berganti. Kehidupan Nadira tetap sama. Menghadiri acara sosial, menemani suami ke pertemuan bisnis, dan sesekali menghadapi tatapan merendahkan dari Bu Dewi. Hingga suatu siang, ketika Nadira sedang menunggu Fahri di lobi hotel tempat pertemuan bisnis diadakan, matanya menangkap sosok wanita asing.
Wanita itu mengenakan gaun merah elegan, rambut coklat bergelombang, bibir merah darah yang menarik perhatian. Ia berjalan mendekat ke arah Fahri dengan senyum yang terlalu manis. Nadira memperhatikan dari jauh. Fahri menyambutnya dengan hangat, bahkan terlalu hangat untuk sekadar rekan bisnis. Wanita itu tertawa kecil, menyentuh lengan Fahri dengan akrab. Hati Nadira bergetar. Ia tak mengenal wanita itu, tapi entah mengapa nalurinya langsung merasa tidak nyaman. Dari jarak jauh, ia mendengar Fahri menyebut nama itu dengan suara lembut, hampir mesra. Fanya. Nadira merasakan hawa dingin menjalari tubuhnya. Wanita bernama Fanya Karisa itu melirik sekilas ke arahnya, lalu tersenyum samar. Senyum yang tidak ramah, tapi penuh tantangan. Hari itu, Nadira pulang dengan dada sesak. Ia ingin bertanya pada Fahri, tapi suaminya hanya berkata, dia klien penting. Jangan berpikiran macam-macam. Namun sesuatu dalam diri Nadira berkata, ini adalah awal dari badai besar. Di kamar tidurnya malam itu, Nadira menatap cermin lama-lama. Ia melihat dirinya, seorang wanita muda, cantik, pintar, dan punya segalanya. Tapi mengapa ia harus selalu merasa paling kecil, paling hina? Ia menggenggam ujung meja, matanya berkilat dengan amarah yang perlahan tumbuh. Mereka pikir aku tak berharga, bisiknya. Baiklah. Suatu hari, mereka akan tahu siapa sebenarnya Nadira Prameswari. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, api kecil mulai menyala di dalam hatinya. Api yang kelak akan membakar semua yang meremehkannya. Pagi itu, cahaya matahari menyusup melalui tirai putih kamar besar yang beraroma wangi lavender. Nadira bangun lebih awal, seperti biasa, memastikan rumah sudah rapi dan sarapan siap di meja makan. Ia mengenakan gaun rumah sederhana berwarna pastel, wajahnya segar meski matanya menyimpan lelah yang tak bisa ditutupi. Ketika ia turun ke ruang makan, Bu Dewi sudah duduk di kursi ujung meja, membaca koran dengan kacamata emasnya. Tanpa menoleh, suara sinis itu langsung terdengar. Akhirnya kau muncul juga. Kupikir menantu model sepertimu memang hanya tahu tidur dan berdandan. Nadira menghela napas pelan, menaruh piring berisi roti dan selai di hadapan mertuanya. Sarapan sudah siap, Bu. Bu Dewi menutup koran, menatapnya dari ujung rambut hingga ujung kaki. Tatapan itu selalu membuat Nadira merasa ditelanjangi. Sarapan roti saja? Tidak ada bubur ayam? Atau nasi uduk? Kasihan sekali Fahri kalau harus makan seperti orang bule begini tiap pagi. Belum sempat Nadira menjawab, suara langkah terdengar dari tangga. Fahri turun dengan jas rapi, menyemprotkan parfum mewahnya. Ia mendekati meja makan, melirik sekilas roti di atas piring. Benar kata Mama. Kau tahu kan aku tak terlalu suka roti? Ucapnya. Lalu mengambil selembar koran dan duduk di kursi seberang. Nadira terdiam. Seringkali ia merasa tak pernah benar di mata mereka, apapun yang ia lakukan. Ia bisa menyiapkan menu apapun, tapi tetap saja ada yang salah. Bu Dewi tersenyum tipis, puas melihat Nadira bungkam. Lihat, Nadira. Perempuan itu harus pandai melayani suaminya. Kalau tidak, jangan salahkan kalau suami mencari yang lain. Kalimat itu menusuk Nadira lebih dalam daripada sembilu. Ia mencoba menahan air mata, hanya menunduk dan meremas tangannya di bawah meja. Fahri tak berkata apa-apa, hanya melanjutkan sarapannya dengan wajah datar. Setelah sarapan, Fahri buru-buru pamit pergi. Katanya ada rapat dengan klien penting di hotel. Nadira hanya mengangguk, padahal hatinya penuh tanda tanya. Ia teringat sosok Fanya Karisa beberapa hari lalu. Wanita itu meninggalkan kesan terlalu dalam untuk bisa diabaikan. Sore harinya, Nadira memberanikan diri pergi ke butik langganannya. Ia ingin setidaknya membeli sesuatu untuk menghibur hati. Namun ketika ia berjalan keluar dari butik dengan kantong belanjaan di tangan, langkahnya terhenti. Di seberang jalan, ia melihat Fahri. Suaminya berdiri dengan seseorang. Dan seseorang itu adalah Fanya Karisa. Fanya mengenakan gaun krem elegan, rambut coklatnya terurai indah, dan senyum di bibirnya begitu menawan. Nadira hanya bisa mematung, melihat suaminya berbicara akrab dengan wanita itu. Fahri menunduk sedikit, memperhatikan wajah Fanya dengan intensitas yang selama ini jarang ia berikan pada Nadira. Nadira tercekat. Jantungnya berdetak lebih cepat,
Tangannya gemetar memegang kantong belanja. Ia ingin mendekat, ingin bertanya langsung, tapi tubuhnya seperti terkunci di tempat. Sementara itu, Fanya melirik sekilas ke arahnya. Tatapan itu singkat, tapi penuh arti. Senyum kecil muncul di sudut bibirnya, seolah mengatakan, "Lihat, ini wilayahku sekarang." Nadira buru-buru berbalik, berjalan cepat menuju mobilnya. Ia tidak ingin ada yang melihat air matanya jatuh di tengah jalanan ramai itu. Malam harinya, saat Fahri pulang, Nadira mencoba menahan diri. Mereka duduk di ruang keluarga. Televisi menyala tapi tak ada yang benar-benar menonton. Nadira akhirnya memberanikan diri bertanya. "Fahri, wanita tadi siang, yang bersamamu, dia Fanya Karisa, kan?" Fahri menoleh sekilas, lalu kembali menatap layar televisi. "Ya. Kenapa? Kenapa kau bersamanya? Terlalu dekat." Fahri tertawa pendek, dingin. "Astaga, Nadira. Jangan cemburu buta. Dia klien. Sangat penting untuk bisnis. Kalau aku menjaga hubungan baik dengannya, itu demi pekerjaan, bukan untuk main-main." Nadira menatap suaminya lekat-lekat, mencoba mencari kejujuran di matanya. Tapi Fahri tidak menoleh lagi. Ia tahu, di balik kata-kata itu ada sesuatu yang lebih dalam. Tapi untuk saat ini, ia memilih diam. Hari-hari berikutnya, luka itu semakin dalam. Bu Dewi semakin sering menyindirnya. Setiap kali Nadira duduk di ruang keluarga, mertua itu selalu menemukan cara untuk merendahkannya. "Kau tahu, Nadira, perempuan harus bisa membuat suaminya betah di rumah. Kalau tidak, jangan heran kalau dia lebih betah di luar. Apalagi sekarang Fahri sering pulang terlambat. Kau tidak merasa bersalah?" Nadira hanya tersenyum tipis. "Saya berusaha, Bu." "Berusaha?" Bu Dewi mendengus. "Kalau berusaha sungguhan, Fahri tak akan sering keluar malam begitu. Kau pikir Mama buta? Mama tahu, ada banyak perempuan di luar sana yang lebih menarik. Perempuan sepertimu harusnya sadar diri." Kali ini, Nadira benar-benar merasa tubuhnya bergetar. Ia ingin melawan, ingin berteriak bahwa semua ini tidak adil. Tapi ia menggigit bibirnya, menahan amarah itu di dalam. Suatu malam, ketika Fahri kembali larut, Nadira menunggunya di ruang tamu. Ia duduk di sofa dengan tangan terlipat, matanya merah karena lelah. Begitu pintu terbuka dan Fahri masuk, ia langsung berdiri. "Fahri, aku ingin bicara." Fahri menghela napas, meletakkan kunci mobil di meja. "Apa lagi? Aku capek, Dir. Aku tahu kau bersama Fanya. Jangan bohong. Aku melihatmu sendiri." Suaranya bergetar, tapi tegas. Fahri menoleh, matanya dingin. "Kau menguntitku? Astaga, Nadira." Itu sikap istri yang tidak percaya pada suami. Tidak heran Mama selalu bilang kau ini merepotkan. Air mata mengalir di pipi Nadira. "Aku hanya ingin tahu kebenaran. Kenapa kau lebih sering bersamanya daripada denganku?" Fahri mendekat, menatap Nadira dari atas. Karena dia tidak menyulitkan. Dia tidak merengek, tidak mengeluh. "Kau seharusnya belajar darinya." Kata-kata itu menghantam Nadira seperti palu godam. Ia terdiam, suaranya tercekat di tenggorokan. Fahri melewatinya begitu saja, naik ke kamar tanpa menoleh lagi. Nadira berdiri mematung di ruang tamu, air mata terus mengalir tanpa henti. Malam itu, ia merasa sendirian di dunia ini. Tidak ada yang memihaknya. Tidak suaminya, tidak mertuanya. Bahkan harga dirinya terasa semakin terkikis. Tapi di balik tangis itu, perlahan api kecil dalam dirinya kembali menyala. Api itu masih lemah, tapi ia tahu, suatu hari akan membesar. Dan saat itu tiba, semua orang yang meremehkannya akan menyesal. Sore itu hujan turun deras, menimbulkan suara berisik di atap rumah besar itu. Nadira duduk di ruang tamu, menatap jendela yang dipenuhi titik-titik air. Di tangannya ada cangkir teh yang sudah dingin. Matanya kosong, pikirannya melayang ke banyak hal. Ia merasa asing di rumahnya sendiri. Pintu depan terbuka dengan keras. Fahri masuk sambil menutup payung lipatnya. Jas hitamnya sedikit basah, rambutnya berantakan karena hujan. Tapi Nadira bukan fokus pada itu.
Yang membuatnya terdiam adalah sosok wanita yang masuk tepat di belakang Fahri. Wanita itu tersenyum lebar, mengenakan gaun hitam yang pas di tubuhnya, rambut coklat bergelombang basah oleh rintik hujan. Nadira mengenalnya seketika Fanya Karisa. "Sayang, aku bawa Fanya sekalian. Dia mau bicara soal proyek baru," ucap Fahri santai, seolah kedatangan wanita lain ke rumah mereka adalah hal biasa. Nadira tertegun. Kata, "Sayang," itu menusuknya. Ia menatap Fanya, yang kini berjalan masuk dengan percaya diri. Wangi parfum mewahnya menyebar ke seluruh ruangan. Wanita itu menoleh padanya, mengulas senyum tipis. "Jadi ini istrimu, Fahri? Akhirnya aku bisa bertemu juga," ujar Fanya dengan suara lembut namun penuh tantangan. Nadira berdiri perlahan, menyembunyikan gemetar di tangannya. "Selamat datang. Silakan duduk." Fanya menaruh tas kecilnya di sofa, menatap sekeliling ruangan dengan mata yang tampak menilai. Rumahnya indah sekali, tapi agak sepi ya, mungkin karena terlalu besar untuk dihuni bertiga saja. Sindiran halus itu tak luput dari telinga Nadira. Bertiga ia, Fahri, dan Bu Dewi. Tidak ada anak, tidak ada tawa kecil yang berlarian di rumah. Kekurangan terbesar yang selalu dijadikan senjata oleh mertua dan kini, oleh wanita asing ini. Fahri tampak tak peduli. Ia menyalakan televisi, duduk nyaman, lalu berkata, "Dir, tolong siapkan minuman untuk Fanya." Hati Nadira terasa remuk, tapi ia tetap berbalik, melangkah ke dapur dengan kepala tegak. Ia menuang jus ke dalam gelas kristal, mencoba menahan air mata yang hampir jatuh. Ketika ia kembali ke ruang tamu, ia mendapati Fanya duduk terlalu dekat dengan Fahri. Wanita itu tertawa kecil. Tangannya menepuk lengan suaminya dengan akrab. Nadira menaruh gelas di meja, menatap mereka sejenak. "Silakan." "Oh, terima kasih," sahut Fanya manis, lalu menatap Nadira seakan ingin menunjukkan sesuatu. Matanya berbinar penuh kemenangan, seakan berkata, "Lihat, aku bisa duduk di samping suamimu, bahkan di rumahmu sendiri." Nadira menarik napas panjang, berusaha tetap tenang. Ia tahu, marah di depan mereka hanya akan membuatnya terlihat lemah. Malam itu, setelah Fanya pulang, Nadira menghampiri Fahri di kamar. "Fahri, apa kau tidak merasa aneh membawa wanita lain ke rumah kita? Apa kau tidak menghargai aku sama sekali?" Fahri menatapnya dengan wajah dingin. "Dir, berhentilah membesar-besarkan. Fanya itu rekan kerja. Kau tahu betapa pentingnya dia untuk bisnis. Kalau aku menjaga hubungan baik dengannya, itu demi masa depan kita." "Masa depan kita?" Nadira nyaris tertawa pahit. "Atau masa depanmu bersamanya?" Fahri mendengus, lalu berbaring di tempat tidur. "Kau benar-benar tidak tahu diri. Bukannya mendukung, malah curiga terus. Aku lelah, Dir. Kalau kau terus begini, jangan salahkan aku kalau mencari kebahagiaan di luar." Kata-kata itu membuat dada Nadira sesak. Ia ingin berteriak, ingin mengungkapkan semua hal yang selama ini ia pendam, bahwa semua kekayaan ini bukan milik Fahri, bukan milik Bu Dewi, tapi miliknya. Namun ia menahan diri. Belum saatnya. Hari-hari berikutnya, kehadiran Fanya semakin sering. Ia muncul di restoran tempat Fahri biasa makan siang, hadir di acara keluarga dengan alasan klien. Bahkan sesekali menelepon rumah saat Nadira yang mengangkat. Suaranya manis, tapi penuh sindiran. "Halo, ini rumah Fahri? Oh, kau istrinya ya? Maaf, aku kira dia yang akan angkat. Aku hanya mau mengingatkan soal janji makan malam kami." Nadira menggenggam gagang telepon erat-erat, hampir melemparkannya. Tapi ia menahan diri. "Fahri sedang tidak di rumah." "Saya akan sampaikan," jawabnya dingin. Tawa kecil terdengar dari seberang. "Terima kasih ya. Kau istri yang baik sekali. Sampai-sampai membiarkan suamimu makan malam denganku." Klik. Sambungan terputus. Nadira terdiam, tubuhnya gemetar. Ia menatap bayangannya di cermin ruang tamu, seorang wanita muda dengan wajah cantik, tapi matanya dipenuhi luka. Suatu malam, Bu Dewi kembali menyudutkannya. Mereka duduk di meja makan, hanya bertiga. "Nadira, Mama dengar Fahri makin sukses belakangan ini. Tentu saja, itu karena dia pintar memilih rekan kerja. Si Fanya itu perempuan cerdas, cantik,
dan tahu bagaimana membuat pria betah. Kau seharusnya belajar darinya. Nadira menoleh perlahan, menatap mertuanya. Bu, apakah ibu sengaja ingin melihat aku hancur? Bu Dewi tersenyum tipis, mengaduk supnya. Oh, jangan baper. Mama hanya bicara apa adanya. Kalau kau tidak bisa membuat Fahri bahagia, mungkin orang lain bisa. Fahri tidak membela. Ia hanya makan dengan wajah datar, seolah kata-kata itu masuk akal. Malam itu, Nadira mengurung diri di kamar. Ia menangis, tapi tangisnya tidak lagi selemah dulu. Ada sesuatu yang tumbuh di dalam dirinya, rasa sakit yang berubah menjadi tekad. Ia menatap laptopnya, membuka laporan keuangan bisnis keluarganya. Angka-angka itu menari di layar, mengingatkannya pada siapa dirinya sebenarnya. Aku bukan wanita lemah, bisiknya pada bayangan sendiri di cermin. Aku Nadira Prameswari. Dan aku akan membuat kalian semua menyesal telah merendahkanku. Api itu semakin besar. Fanya Karisa boleh saja berlenggak-lenggok, Bu Dewi boleh saja meremehkan, Fahri boleh saja mengkhianati. Tapi Nadira tahu, waktunya akan datang. Dan ketika itu tiba, tak ada yang bisa menghentikannya. Hari itu rumah keluarga besar Pradipta dipenuhi tamu. Ruang tengah yang luas berlapis karpet Persia, lampu kristal berkilauan di langit-langit, dan meja penuh makanan mahal. Acara kumpul keluarga tahunan selalu diadakan dengan meriah. Semua sepupu, paman, dan bibi datang mengenakan pakaian terbaik, membawa cerita dan gosip terbaru. Nadira berjalan masuk bersama Fahri. Ia mengenakan kebaya biru muda dengan payet halus, rambut disanggul elegan, wajahnya cantik meski tersamar lelah. Hatinya penuh kecemasan, sebab ia tahu setiap langkahnya di rumah ini selalu dinilai. Seperti biasa, Bu Dewi sudah berdiri di tengah ruangan, menjadi pusat perhatian. Senyum lebarnya menyambut semua tamu, tapi tatapannya pada Nadira penuh dingin. Ah, akhirnya datang juga, katanya. Suaranya cukup keras agar semua orang mendengar. Kupikir kau sengaja telat supaya jadi pusat perhatian. Beberapa kepala menoleh. Nadira menunduk sopan. Maaf, Bu. Jalanan macet. Alasan klasik. Bu Dewi mendengus, lalu menggami tangan menantunya yang lain. Lihat, Sinta datang tepat waktu. Perempuan yang tahu diri memang begitu. Tawa kecil terdengar dari beberapa sudut. Nadira menahan napas, mencoba tetap tersenyum. Fahri berdiri di sampingnya, tapi tidak berkata apa-apa. Seperti biasa, acara berjalan penuh obrolan. Orang-orang sibuk membicarakan bisnis, investasi, dan pencapaian anak-anak mereka. Nadira duduk di sofa, hanya mendengarkan. Ia jarang diberi ruang untuk berbicara. Sesekali, ada yang bertanya dengan nada basa-basi, Nadira, kapan kalian punya momongan? Atau, kau sibuk apa sekarang? Pertanyaan-pertanyaan itu seperti jarum yang menusuk hati. Lalu pintu rumah terbuka. Semua mata menoleh ketika seorang wanita masuk dengan gaun merah marun yang menempel sempurna di tubuhnya. Rambutnya tergerai indah. Bibir merahnya menebar senyum percaya diri. Fanya Karisa. Maaf terlambat, katanya manis. Ada sedikit urusan sebelum kesini. Suasana ruangan seketika berubah. Beberapa orang berbisik, beberapa lagi menatap kagum. Fanya berjalan anggun, dan yang lebih menyakitkan bagi Nadira, Bu Dewi sendiri yang menyambutnya dengan hangat. Fanya, sayang, untung kau datang. Semua orang harus kenal. Ini rekan bisnis Fahri yang luar biasa. Perempuan muda yang cerdas dan sukses. Tepuk tangan terdengar dari beberapa sudut. Nadira membeku. Dadanya berdegup keras. Ia tak percaya Bu Dewi begitu terang-terangan memperkenalkan Fanya di hadapan keluarga besar. Fanya tersenyum, menoleh pada Fahri. Aku hanya ingin mendukungmu, Fahri. Bagaimana bisa aku menolak undangan spesial seperti ini? Tatapan Nadira dan Fanya beradu sesaat. Fanya mengulas senyum samar, seperti menusuk dengan pisau tipis. Nadira tahu, itu bukan sekadar senyum ramah, itu pernyataan perang. Acara berlanjut, tapi rasa sakit itu semakin menumpuk. Saat makan malam dimulai, semua orang duduk di meja panjang. Bu Dewi mengambil alih percakapan, seperti biasa. Kalian tahu, aku bersyukur Fahri punya rekan bisnis sehebat Fanya. Tidak hanya cantik, tapi juga pintar.
Beda sekali dengan beberapa perempuan yang hanya tahu duduk di rumah dan menghabiskan uang suami. Suasana meja mendadak sunyi. Semua orang tahu siapa yang dimaksud. Nadira merasakan puluhan pasang mata melirik ke arahnya. Wajahnya memanas, matanya berkaca-kaca. Ia mencoba bicara. Bu, saya. Tunggu dulu, Nadira, potong Bu Dewi. Kau jangan salah paham. Mama hanya bicara jujur. Perempuan yang tidak membawa apa-apa ke rumah tangga, apa pantas membanggakan diri? Coba lihat Fanya. Dia bahkan bisa membantu Fahri mengembangkan bisnis keluarga. Fanya tertawa kecil, menutupi mulut dengan sopan. Ah, Bu Dewi terlalu memuji. Saya hanya ingin membantu sebisanya. Nadira menggenggam erat sendok di tangannya. Ia bisa merasakan genggaman logam itu menusuk telapak tangannya, menahan amarah yang mendidih. Tapi sebelum ia sempat membalas, salah satu sepupu Fahri ikut menimpali. Benar juga, Bu. Aku dengar Nadira tidak pernah ikut terlibat di bisnis apapun, ya? Sayang sekali. Kalau aku jadi Fahri, mungkin sudah cari istri kedua. Tawa pecah di meja makan. Nadira hampir tak sanggup bernapas. Matanya berkunang-kunang, seolah seluruh ruangan menertawakan dirinya. Fahri hanya duduk, tidak membela, malah tersenyum tipis seakan menikmati perhatian yang didapat. Hatinya benar-benar hancur. Ia meletakkan sendok perlahan, lalu berdiri dengan tenang. Semua orang menoleh. Permisi. Saya tidak enak badan, ucapnya pelan, lalu meninggalkan meja makan. Ia berjalan melewati lorong rumah. Langkahnya goyah. Air mata mengalir tanpa bisa ditahan. Di belakangnya, suara tawa dan percakapan kembali terdengar, seolah kepergiannya tak berarti apa-apa. Nadira masuk ke kamar tamu lantai atas, menutup pintu rapat-rapat. Ia jatuh terduduk di lantai, memeluk lutut, menangis sejadi-jadinya. Malam itu, luka yang sudah lama ia pendam mencapai puncaknya. Ia dipermalukan di depan keluarga besar, dibandingkan dengan wanita lain, dan dianggap tidak berharga. Tapi di balik tangisan itu, sesuatu dalam dirinya berubah. Air matanya bukan lagi sekadar tanda kelemahan. Ia merasakan panas di dadanya, api yang semakin besar. Ia menatap bayangannya di cermin kamar, wajahnya merah basah air mata, tapi matanya berkilat. Cukup, bisiknya lirih. Aku tidak akan diam lagi. Aku tidak akan biarkan mereka terus menginjakku. Suara musik dan tawa dari bawah rumah terdengar samar. Di antara suara itu, Nadira berjanji pada dirinya sendiri. Suatu hari, ia akan membalikan semua keadaan. Suatu hari, orang-orang yang menertawakan dan merendahkannya malam ini akan berlutut di hadapannya. Dan saat itu tiba, mereka akan mengerti arti sebenarnya dari nama Nadira Prameswari. Hari-hari setelah pertemuan keluarga itu terasa begitu panjang bagi Nadira. Setiap kali ia melewati ruang tamu, seakan masih terdengar gema tawa mereka. Kata-kata pedas Bu Dewi, ejekan sepupu Fahri, dan senyum kemenangan Fanya terus terputar dalam kepalanya seperti rekaman yang tak bisa dimatikan. Fahri sendiri seakan tidak peduli. Ia bertingkah seolah malam itu tidak pernah terjadi. Sepulang dari acara, ia langsung tidur tanpa menoleh pada Nadira yang berdiam di sisi ranjang dengan mata sembab. Pagi-paginya, ia pergi lebih awal, meninggalkan parfum asing yang menempel di jasnya. Nadira mengenal aroma itu. Aroma Fanya. Suatu sore, Nadira mendapat telepon dari salah satu temannya yang kebetulan bekerja di sebuah restoran mewah. "Dir, maaf aku harus bilang ini. Aku lihat Fahri tadi sore di sini. Dia tidak sendirian." Nadira terdiam. Suaranya tercekat, tapi ia memaksa diri bertanya. "Dengan siapa?" "Wanita yang cantik sekali. Rambut coklat panjang, tubuh tinggi, pakai gaun merah. Aku yakin itu Fanya." Jantung Nadira berdetak kencang. Tangannya gemetar saat menutup telepon. Ia tahu, ia harus melihat dengan matanya sendiri. Malam itu, Nadira menyusul ke restoran itu. Ia mengenakan mantel sederhana, rambut digerai menutupi sebagian wajahnya. Langkahnya cepat, meski hatinya ragu. Restoran itu penuh cahaya hangat dan suara musik lembut. Dari pintu masuk, ia sudah bisa melihat Fahri duduk di meja dekat jendela besar, menghadap ke jalan. Di depannya, Fanya. Mereka tertawa, wajah mereka begitu dekat. Fanya mencondongkan tubuh,
Jarinya menyentuh punggung tangan Fahri dengan lembut. Dunia seakan berhenti bagi Nadira. Ia berdiri mematung, menatap pemandangan itu. Perutnya mual, matanya panas. Ia ingin berlari, ingin menjerit. Tapi kakinya menolak bergerak. Fanya seakan menyadari tatapan itu. Perlahan ia menoleh, dan mata mereka bertemu. Senyum samar terbit di bibir Fanya, bukan senyum terkejut atau bersalah, melainkan senyum penuh tantangan. Senyum yang berkata, "Lihat, aku mengambil tempatmu." Nadira berbalik cepat, keluar dari restoran dengan napas terengah. Hujan turun deras di luar, membasahi seluruh tubuhnya. Tapi ia tidak peduli. Langkahnya gontai, hatinya seakan hancur berkeping-keping. Ia berjalan tanpa tujuan hingga akhirnya tiba di sebuah taman sepi. Duduk di bangku basah, ia menatap langit gelap yang dipenuhi air hujan. Tangisnya pecah, bercampur dengan rintik hujan di wajahnya. "Kenapa? Tuhan? Apa salahku? Aku sudah mencoba jadi istri yang baik. Aku sudah sabar. Aku sudah diam. Kenapa semua orang menertawakanku? Kenapa suamiku sendiri mengkhianatiku?" Suara isakannya tenggelam di tengah derasnya hujan. Tapi di balik rasa sakit itu, ia merasa ada sesuatu yang menguat dalam dirinya. Tangisnya bukan hanya kesedihan. Ada bara yang tumbuh, bara yang tak bisa dipadamkan lagi. Hari-hari berikutnya semakin memperjelas semuanya. Fahri pulang semakin larut, bahkan terkadang tidak pulang sama sekali. Ketika Nadira bertanya, jawabannya selalu sama, "Aku sibuk. Kau jangan cerewet." Suatu malam, Nadira memberanikan diri membuka ponsel Fahri saat ia tertidur. Jantungnya berdegup kencang ketika menemukan pesan-pesan dari Fanya. "Aku kangen, sayang. Besok kita dinner di tempat biasa. Ya, aku ingin hanya berdua denganmu. Kapan kau tinggalkan istrimu? Aku lelah jadi rahasia." Tangannya bergetar. Air mata menetes di layar ponsel. Tapi ia terus menggulir, membaca setiap pesan yang seakan menusuk jantungnya. Lalu ia berhenti pada satu foto. Foto Fahri dan Fanya berpose mesra di sebuah kamar hotel. Nadira hampir melempar ponsel itu, tapi ia menahan diri. Nafasnya berat, tubuhnya gemetar, tapi pikirannya justru mulai dingin. Sesuatu dalam dirinya berkata, "Ini bukti. Ini senjata." Keesokan harinya, ia memutuskan mengikutinya. Ia menyewa supir taksi untuk membuntuti Fahri dari kantor. Mobil suaminya berhenti di sebuah hotel bintang 5. Nadira menunggu di dalam taksi, dadanya berdegup kencang. Tak lama kemudian, Fanya muncul dari pintu masuk hotel, mengenakan gaun hitam sederhana, melangkah masuk bersama Fahri. Itu cukup. Nadira menutup mata, mencoba menahan teriakannya. Malamnya, ketika Fahri pulang, Nadira duduk di ruang tamu dengan wajah tenang. "Kau dari mana?" tanyanya pelan. "Meeting," jawab Fahri singkat, melepas jas tanpa menoleh. Nadira tersenyum tipis. "Meeting di hotel?" Fahri menoleh cepat, wajahnya menegang. "Apa maksudmu?" "Aku melihatmu dengan Fanya." Nadira menatapnya lurus, tanpa gentar. "Kau bahkan tidak berusaha menyembunyikannya lagi." Fahri terdiam sejenak, lalu tertawa sinis. "Lalu kenapa?" "Ya, aku bersama Fanya. Dan jujur saja, aku bahagia bersamanya. Dia mengerti aku, tidak seperti kau yang hanya tahu menuntut." Kata-kata itu menusuk hati Nadira lebih dalam daripada pisau. Tapi wajahnya tetap tenang. "Jadi kau tidak lagi peduli pada rumah tangga kita?" "Rumah tangga?" Fahri mendengus. "Apa yang kita punya, Nadira? Tidak ada anak, tidak ada cinta. Kau hanya beban." Fanya memberiku kehidupan yang sebenarnya." Nadira menutup mata, menahan air mata yang ingin jatuh. Tapi ia berhasil menahan diri. Ia hanya berkata pelan, "Baiklah, aku sudah mengerti. Ingat kata-katamu malam ini, Fahri. Suatu hari kau akan menyesal." Fahri tertawa kecil, tidak menyadari ancaman halus itu. "Kau tidak akan berani. Kau bukan siapa-siapa." Namun ketika ia meninggalkan ruangan, Nadira menatap punggungnya dengan mata berkilat. Suara hatinya bergema, "Aku akan menunjukkan siapa sebenarnya aku.
Aku akan menarik semua kenyamanan yang kau nikmati, satu persatu, sampai kau merasakan pahitnya hidup tanpa aku. Malam itu, Nadira tidak menangis lagi. Ia duduk di depan laptop, menatap semua dokumen kepemilikan dan akses finansial yang masih ada di tangannya. Tangannya bergerak pelan, tapi mantap. Ini bukan lagi tentang kesedihan. Ini tentang harga diri yang retak, dan keinginan membalas dengan cara paling kejam, bukan dengan teriakan, bukan dengan air mata, tapi dengan kekuatan yang selama ini ia sembunyikan. Di luar kamar, hujan kembali turun. Seolah langit sendiri merestui lahirnya tekad baru dalam diri Nadira Prameswari. Malam itu, setelah perdebatan dingin dengan Fahri, Nadira duduk sendirian di ruang kerjanya. Lampu meja menyinari wajahnya yang pucat, tapi sorot matanya tajam. Di layar laptop terbuka dokumen-dokumen yang sudah lama ia biarkan tersimpan rapi. Akses rekening, laporan saham, surat kepemilikan properti, hingga kontrak kerja sama bisnis. Ia menelusuri satu persatu, jemarinya mengetuk pelan di atas keyboard. Semua aset yang selama ini dinikmati keluarga besar Pradipta, ternyata masih mengatasnamakan dirinya atau perusahaan keluarganya. Selama ini, Nadira memilih diam. Ia membiarkan Fahri dan Bu Dewi merasa seolah mereka yang mengatur segalanya. Tapi kini, diam hanya membuatnya diinjak. Hatinya berdegup keras, bukan karena takut, melainkan karena keberanian baru yang mulai ia rasakan. Sekarang giliranku, bisiknya pada diri sendiri. Pagi berikutnya, Nadira mengunjungi bank. Ia mengenakan blazer hitam sederhana, rambutnya diikat rapi. Penampilannya tidak mencolok, tapi aura wibawanya membuat semua karyawan menunduk hormat. Manajer bank bahkan segera menyambutnya dengan senyum penuh hormat. "Selamat pagi, Bu Nadira. Apa ada yang bisa kami bantu?" "Ada beberapa pengaturan yang ingin saya lakukan," jawabnya tenang. Dalam waktu 1 jam, Nadira memindahkan sebagian besar dana dari rekening gabungan yang selama ini bisa diakses Fahri ke rekening pribadinya. Ia juga mulai membatasi akses kartu kredit yang dipakai bebas oleh Bu Dewi. Semua dilakukan dengan rapi, tanpa meninggalkan celah untuk diperdebatkan. Saat ia keluar dari bank, senyum samar terbit di bibirnya. Ini baru langkah awal. Hari-hari berikutnya, ia mulai menghubungi rekan-rekan bisnis keluarga. Nadira bukan orang asing di dunia usaha. Ia tumbuh di dalamnya. Ayahnya seorang pengusaha besar, dan sejak kecil ia diajarkan cara membaca angka dan strategi pasar. Semua ilmu itu kini kembali ia gunakan. Ia duduk di ruang rapat sebuah kantor besar, bertemu dengan salah satu direktur perusahaan properti. "Mulai bulan depan, segala urusan yang berkaitan dengan keluarga Pradipta harus melalui saya. Bukan Fahri, bukan Bu Dewi. Hanya saya," ucapnya dengan nada tegas namun tenang. Direktur itu terdiam sejenak, lalu mengangguk. "Baik, Bu. Kami mengerti. Lagi pula, semua dokumen resmi masih atas nama Anda. Kami hanya menunggu instruksi." Selesai rapat, Nadira menutup map dokumen dengan senyum puas. Perlahan tapi pasti, ia sedang menarik kembali jaring yang selama ini ia biarkan terulur bebas. Sementara itu, di rumah, Fahri mulai kebingungan. Malam itu ia mencoba menggunakan kartu kreditnya untuk membayar tagihan restoran mewah bersama Fanya. Namun mesin menolak transaksi. "Apa-apaan ini?" gerutunya, menatap kartu yang dikembalikan pelayan. Fanya mengerling manja, tapi suaranya penuh sindiran. "Sayang, jangan bilang kau bangkrut. Masa kita harus aku yang bayar?" Wajah Fahri memerah. Tidak mungkin. Ini pasti kesalahan bank. Tapi jauh di dalam hatinya, kegelisahan mulai muncul. Kejadian serupa terulang. Mobil sport yang biasa ia gunakan mendadak ditarik dealer dengan alasan perpanjangan kontrak sewa dihentikan oleh pemilik utama. Fahri protes, tapi jawaban yang ia dapat dingin, "Maaf, semua pembayaran atas nama Bu Nadira Prameswari." Dan beliau sudah memutuskan untuk tidak melanjutkan. Amarahnya meledak ketika kembali ke rumah. Ia menemukan Nadira duduk tenang di ruang tamu, membaca buku. "Dir, apa kau yang melakukan ini?" Suaranya meledak. "Kartu kreditku diblokir, mobilku ditarik, bahkan apartemen yang biasa kupakai tiba-tiba dikunci. Apa kau gila?" Nadira menutup bukunya perlahan, menatapnya dengan sorot tajam. "Aku hanya mengambil kembali apa yang menjadi milikku."
Fahri tertegun, wajahnya merah padam. Kau pikir kau siapa berani mempermainkanku seperti ini? Aku istrimu. Dan aku pemilik semua yang selama ini kau banggakan. Nadira berdiri, suaranya dingin namun penuh kuasa. Tanpa aku, kau tidak punya apa-apa, Fahri. Ingat itu. Untuk pertama kalinya, Fahri tidak bisa berkata-kata. Ia terbiasa melihat Nadira diam dan menunduk, bukan berdiri menatapnya dengan mata penuh kekuatan. Di sisi lain, Bu Dewi pun mulai merasakan imbas. Tagihan listrik rumah mewah mereka mendadak tidak terbayar. Sopir pribadi yang biasa mengantar jemputnya tiba-tiba berhenti bekerja karena gajinya tidak cair. Ini pasti ulah Nadira, teriak Bu Dewi di ruang keluarga. Perempuan itu sudah berani melawan. Kau harus mengendalikannya, Fahri. Tapi Fahri hanya terdiam. Kepalanya dipenuhi masalah. Fanya pun ikut merasakan dampaknya. Undangan makan malam romantis yang biasa ia terima kini tak lagi semewah dulu. Hadiah-hadiah mahal yang sering diberikan Fahri berhenti datang. Suatu malam, Fanya menatap Fahri dengan wajah masam. Sayang, apa yang terjadi? Kau tidak lagi seperti dulu. Aku tidak bisa hidup dengan janji-janji kosong. Fahri mengusap wajahnya, frustrasi. Ini semua ulah Nadira. Dia mengambil semuanya dariku. Fanya menghela napas, lalu tersenyum sinis. Kalau begitu, mungkin sudah waktunya kau memilih. Tinggalkan dia, atau aku yang akan pergi. Ancaman itu menancap dalam di benak Fahri. Tapi ia tahu, meninggalkan Nadira bukan pilihan mudah. Semua aset, semua kenyamanan, semua kekayaan semuanya masih di tangan Nadira. Sementara itu, Nadira semakin mantap. Setiap langkah yang ia ambil bukan hanya untuk membalas sakit hati, tapi juga untuk menunjukkan siapa dirinya sebenarnya. Ia tidak lagi merasa sebagai wanita lemah yang dipermalukan di meja makan. Ia kini seorang ratu yang perlahan menarik tahtanya kembali. Malam itu, ia berdiri di balkon rumah, menatap kota yang gemerlap dengan lampu. Angin malam menerpa wajahnya, membawa ketenangan. Ini baru permulaan, bisiknya lirih. Aku akan membuat mereka semua merasakan pahitnya kehilangan. Dan ketika waktunya tiba, mereka akan memohon padaku untuk mengembalikan apa yang pernah mereka injak-injak. Di kejauhan, suara petir menggema. Langit malam seolah menguatkan sumpah Nadira. Perjalanan balas dendamnya baru saja dimulai, dan tak ada yang bisa menghentikannya lagi. Hari-hari yang dulu penuh gemerlap mulai memudar dari kehidupan keluarga Pradipta. Rumah besar yang biasanya ramai dengan tamu, kini terasa sepi. Para pekerja rumah satu persatu pamit, karena gaji mereka tidak pernah cair. Sopir pribadi yang setia selama bertahun-tahun akhirnya berkata lirih. Mohon maaf, Bu Dewi, saya sudah tidak bisa bertahan lagi. Anak istri saya butuh makan. Bu Dewi terperanjat. Kau pikir mudah mencari majikan seperti kami? Kau tidak tahu diri. Bentaknya, tapi suara itu tidak lagi berwibawa. Sopir itu hanya menunduk, lalu pergi tanpa menoleh. Sejak pagi, Bu Dewi sibuk mengomel di ruang tamu. Rambutnya berantakan, wajahnya kusut. Ia menelepon beberapa kenalannya, mencoba meminjam uang, tapi suara di seberang terdengar canggung. Maaf, Bu Dewi, kami sendiri sedang kesulitan. Mungkin nanti, kalau ada rezeki. Telepon ditutup. Bu Dewi menatap layar ponselnya dengan tangan gemetar. Kenapa semua orang menghindariku? Dulu mereka semua mengemis perhatian. Sekarang, ia menatap Fahri dengan mata merah. Ini semua gara-gara istrimu itu. Perempuan sialan. Kau harus mengendalikannya, Fahri. Fahri hanya duduk di sofa, wajahnya kusam. Jas yang dulu selalu licin kini tampak kusut. Ia baru saja menerima kabar bahwa proyek bisnis yang ia banggakan batal didanai. Semua rekan yang dulu mengangkatnya tinggi kini enggan bertemu. Alasannya selalu sama. Semua dokumen resmi harus ditandatangani oleh Nadira. Semua pintu tertutup. Gumam Fahri, menekuk wajahnya ke kedua telapak tangan. Seakan itu belum cukup. Fanya pun mulai menunjukkan gelagat bosan. Malam itu, mereka bertemu di kafe kecil. Tidak lagi restoran mewah dengan botol anggur mahal, melainkan kafe sederhana di sudut kota. Fanya mengenakan gaun hitam, tapi sorot matanya dingin. Kau berubah, Fahri.
Dulu kau bisa membuatku merasa seperti ratu. Sekarang, kita bahkan harus sembunyi di tempat murahan seperti ini. Fahri menggenggam tangannya, memohon. Beri aku waktu. Nadira sedang bermain-main denganku. Aku akan balikan keadaan. Fanya menarik tangannya dengan kasar. Aku tidak sabar, Fahri. Aku tidak mau jadi wanita simpanan yang hidup pas-pasan. Aku butuh kepastian. Kata-kata itu seperti pisau bagi Fahri. Ia menatap Fanya, berharap ada sedikit rasa cinta di mata wanita itu. Tapi yang ia lihat hanya kejenuhan. Malam itu, Fanya meninggalkannya begitu saja di kafe. Fahri duduk sendirian, memandangi cangkir kopi yang dingin. Hatinya hancur. Ia kehilangan kendali atas rumah tangganya, atas ibunya, bahkan atas wanita yang ia kira akan menjadi pelariannya. Di rumah, Bu Dewi semakin sering mengomel pada Nadira. Suatu malam, ia menunggu Nadira di ruang makan. Begitu menantunya pulang, ia langsung menuding dengan telunjuk gemetar. Kau pikir kau siapa berani mempermainkan kami? Aku ibu mertua. Kau harus tunduk padaku. Nadira melepas selendangnya dengan tenang, menatap Bu Dewi lurus-lurus. Saya sudah cukup lama tunduk, Bu. Sekarang giliran saya berdiri. Bu Dewi mendengus, hampir tak bisa bernapas karena marah. Kau durhaka. Kau menghancurkan anakku sendiri. Nadira tersenyum tipis. Anak ibu menghancurkan dirinya sendiri. Saya hanya mengambil kembali apa yang menjadi hak saya. Bu Dewi terdiam, lidahnya keluh. Ia tidak pernah melihat menantunya berbicara dengan nada seperti itu. Selama ini, Nadira hanyalah perempuan yang menurut, diam, dan sabar. Tapi kini, di hadapannya berdiri sosok yang berbeda. Hari-hari berikutnya semakin menyesakan bagi Fahri. Ia mulai menjual jam tangan koleksi dan beberapa barang pribadi untuk menutupi kebutuhan sehari-hari. Namun jumlahnya tidak cukup untuk mempertahankan gaya hidup yang dulu. Mobil mewah mereka terparkir di garasi, tak bisa digunakan karena pajaknya menunggak. Suatu hari, tetangga-tetangga yang dulu memuji mereka kini berbisik-bisik. Kasihannya, keluarga Pradipta. Katanya sedang krisis. Padahal dulu sombong sekali. Semua pesta selalu di rumah mereka. Sekarang, bisikan itu sampai ke telinga Bu Dewi. Ia merasa wajahnya ditampar di depan umum. Ia mengurung diri di kamar, menangis histeris. Sementara Fahri semakin kehilangan akal. Ia mencoba menemui Nadira di ruang kerjanya, berharap masih ada celah untuk bernegosiasi. Dir, tolonglah, katanya dengan suara parau. Kau bisa benci aku, tapi jangan siksa ibuku. Dia sudah tua. Dia tidak sanggup hidup tanpa fasilitas yang selama ini ada. Nadira menatapnya lama, matanya dingin. Dia sudah tua, tapi masih kuat merendahkanku di depan keluarga besar. Masih kuat memuji wanita yang merebut suamiku. Jadi jangan bilang dia tidak sanggup. Fahri terdiam, wajahnya memucat. Kau sudah berubah, Nadira. Ini bukan dirimu yang dulu. Nadira berdiri, suaranya mantap. Aku memang berubah. Karena kalian memaksaku. Kau, ibumu, dan wanita itu sudah membuatku jatuh sehancur-hancurnya. Sekarang giliranku berdiri. Dan aku tidak akan berhenti sampai kalian merasakan semuanya. Fahri hanya bisa menatapnya, merasa asing pada sosok yang dulu ia kira lemah. Sementara itu, Fanya semakin menjauh. Ia mulai terlihat bersama pria lain, seorang pengusaha mapan yang bisa memberinya apa yang ia inginkan. Gosip itu cepat menyebar, membuat Fahri semakin kehilangan harga diri. Dalam kesendirian, ia mulai menyadari betapa besar perannya Nadira dalam hidupnya. Tanpa wanita itu, ia bukan siapa-siapa. Semua prestasi yang ia banggakan ternyata berdiri di atas kekuatan dan harta Nadira. Namun, penyesalan itu datang terlambat. Nadira sudah menutup hatinya. Malam itu, Nadira berdiri di balkon, menatap cahaya kota yang jauh lebih redup dari biasanya. Angin malam berhembus, membawa aroma perubahan. Ia tersenyum tipis. Ini baru awal, bisiknya lirih. Aku baru saja mulai. Hari-hari yang semakin gelap membuat langkah Fahri gontai. Ia bangun pagi bukan lagi untuk mengenakan jas dan berangkat ke kantor dengan sopir pribadi, melainkan berjalan kaki menyusuri jalanan berdebu,
setelan lusuh menempel di tubuhnya. Tatapan orang-orang yang dulu menyanjungnya kini berubah jadi lirikan penuh iba, bahkan ejekan yang tak terselubung. Lihat, itu Pak Fahri, menantu Bu Dewi yang katanya pengusaha sukses. Kok sekarang jalan kaki? Bisik seorang ibu-ibu di pinggir jalan. Fahri menundukkan kepala, giginya terkatup rapat menahan malu. Sementara itu, Bu Dewi semakin hari semakin rapuh. Ia yang dulu sering menggelar arisan besar dengan perhiasan berkilau, kini lebih sering mengurung diri di kamar. Panggilan telepon dari kawan-kawan sosialitanya semakin jarang, dan kalaupun ada, hanya sebatas basa-basi canggung. Tak seorang pun mau datang berkunjung lagi. Namun yang paling menghancurkan Fahri adalah sikap Fanya. Wanita itu yang semula begitu manja, selalu menempel di sisinya, kini mulai memperlihatkan wajah dingin tanpa rasa. Suatu sore, Fahri memberanikan diri menemui Fanya di apartemen mewah yang dulu sering mereka gunakan untuk bertemu diam-diam. Namun kali ini, pintu dibuka dengan lambat. Fanya berdiri di sana dengan gaun satin merah, rambutnya terurai rapi, dan aroma parfum mahal yang menusuk hidung. Fahri, suaranya terdengar hambar, kenapa kau datang tanpa kabar? Aku butuh bicara. Fahri melangkah masuk, menatap sekeliling yang kini tampak berbeda. Bunga segar di meja, botol anggur mahal di rak, dan sebuah kotak hadiah berlabel brand internasional yang jelas bukan dari dirinya. Fanya, suara Fahri tercekat. Kau sudah ada orang lain. Wanita itu hanya tersenyum tipis. Ia duduk di sofa, menyilangkan kaki dengan anggun. Aku tidak bisa menunggu selamanya. Fahri, kau janji padaku akan memberiku kehidupan yang layak. Tapi apa yang terjadi? Kau bahkan tidak bisa membelikan aku makan malam mewah lagi. Aku bukan tipe wanita yang bisa hidup dari janji kosong. Fahri menatapnya dengan mata yang berair. Aku sedang jatuh. Fan. Nadira menarik semua yang aku punya. Tapi aku akan bangkit. Aku akan merebut kembali semuanya. Hanya butuh waktu. Waktu. Fanya memotong, matanya menyipit. Aku sudah memberikanmu waktu berbulan-bulan. Aku tidak mau jadi wanita simpanan yang hidup dalam kesulitan. Aku punya pilihan lain, Fahri. Lelaki lain yang tahu bagaimana memperlakukan aku. Kata-kata itu seperti pisau yang menancap tepat di jantung Fahri. Ia berdiri kaku, lidahnya keluh. Fanya yang dulu memuja setiap sentuhannya kini tak lagi melihatnya sebagai apapun selain beban. Aku mencintaimu, Fanya, bisiknya lemah. Fanya tertawa kecil, getir. Cinta? Cinta tidak membayar tagihan, Fahri. Cinta tidak bisa membawaku ke pesta-pesta sosial. Kau terlalu naif kalau berpikir aku bertahan hanya karena cinta. Fahri terhuyung, hampir kehilangan keseimbangan. Wanita yang ia kira akan jadi pelarian dari pernikahannya ternyata hanya mempermainkan kelemahannya. Ia ingin marah, tapi tubuhnya tak sanggup. Pergilah, Fahri. Fanya mengibaskan tangannya seperti mengusir hewan peliharaan. Aku tidak mau lagi diganggu. Hidupku sudah berubah. Kau sebaiknya bereskan hidupmu sendiri. Fahri keluar dari apartemen itu dengan dada sesak. Langkah kakinya berat. Dunia benar-benar runtuh di hadapannya. Sementara itu, Nadira justru semakin bersinar. Di sebuah ballroom hotel bintang 5, ia menghadiri gala dinner bersama rekan-rekan bisnis keluarganya. Gaun elegan berwarna biru safir membalut tubuhnya. Rambutnya disanggul rapi, dan tatapan semua orang tertuju padanya. Bu Nadira, perusahaan Anda benar-benar mengesankan. Langkah Anda sangat berani menarik semua modal dari bisnis Fahri. Itu membuktikan ketegasan Anda, kata seorang pengusaha senior dengan nada kagum. Nadira tersenyum anggun, mengangkat gelas sampanyenya. Dalam dunia bisnis, ketegasan adalah kunci. Tidak ada ruang untuk orang-orang yang tidak tahu diri. Sorak-sorai kecil terdengar. Semua orang tahu siapa yang ia maksud. Namun tidak ada yang berani menyebut nama. Di tengah keramaian itu, Nadira sempat menyingkir sebentar ke balkon, menikmati udara malam. Dari kejauhan ia bisa melihat gemerlap kota yang dulu dianggap milik Fahri. Kini, kota itu seakan tunduk padanya. Seketika, ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. Hati-hati, Nadira. Fanya tidak akan diam. Dia berencana menggunakan namamu untuk menjatuhkanmu. Nadira mengernyit,
Jemarinya mengetat di ponsel. Ia tahu betul Fanya bukan sekadar pelakor biasa. Wanita itu licik, dan dengan keberaniannya menusuk Fahri, bukan tidak mungkin ia akan mencoba mengusik hidupnya juga. Keesokan harinya, kabar mengejutkan beredar di media sosial. Sebuah artikel gosip muncul, menampilkan foto Fahri yang tampak lusuh di pinggir jalan dengan judul sensasional, "Menantu keluarga besar Anggraini jatuh miskin, istri kaya sengaja membiarkan." Nama Nadira disebut berulang kali. Artikel itu menudingnya sebagai istri kejam yang tega membiarkan suami dan ibu mertuanya jatuh melarat. Tak butuh waktu lama, ratusan komentar bermunculan. "Perempuan kok gitu banget sama suami sendiri? Dasar perempuan mata duitan, tega banget." Ternyata benar, Nadira cuma menikahi Fahri buat status. Nadira membaca semua komentar itu dengan hati berdegup. Ia tahu siapa yang ada di balik artikel itu. Fanya Karisa. Namun, alih-alih panik, Nadira justru tersenyum tipis. Ia tahu caranya menghadapi serangan semacam ini. Ia tidak akan mundur. Ia tidak akan membiarkan Fanya mengambil kendali narasi. Malam itu, ia menghubungi tim medianya. "Sebarkan artikel baru. Ungkap fakta bahwa semua bisnis Fahri selama ini dibiayai oleh perusahaanku. Sertakan bukti-bukti yang jelas. Jangan lupa, tampilkan kebaikan-kebaikan yang sudah kulakukan untuk keluarganya." Tak butuh waktu lama, berita berbalik arah. Publik mulai melihat fakta yang sesungguhnya. Komentar pun berubah. "Wah, ternyata Nadira selama ini yang menopang semua. Salut banget sama dia. Suami dan mertuanya keterlaluan sih. Sudah dibantu malah menghina. Pelakor itu Fanya kan? Pantes aja ikut campur." Nama Nadira kembali bersih, bahkan lebih harum dari sebelumnya. Sedangkan Fahri dan Fanya justru makin terpuruk. Di rumah kecil yang kini ditinggali Fahri dan Bu Dewi setelah villa mereka ditarik, suasana muram semakin pekat. Bu Dewi duduk di kursi reyot, menatap anaknya dengan sorot putus asa. "Fahri, apa kita benar-benar sudah jatuh sejauh ini? Dulu kita punya segalanya." Fahri menunduk. Suaranya serak. "Kita kehilangan semua karena kesalahan kita sendiri, Bu." Air mata Bu Dewi jatuh tanpa bisa ditahan. Ia baru menyadari betapa kejamnya sikapnya terhadap Nadira dulu. Namun penyesalan itu datang terlambat. Di sisi lain, Fanya yang merasa serangannya gagal semakin frustrasi. Ia duduk di bar, menenggak minuman keras sambil memandang layar ponsel yang dipenuhi komentar-komentar netizen yang menghujatnya. "Dasar pelakor murahan. Cuma bisa numpang sama suami orang, sekarang kena batunya." Wajah cantiknya menegang. Ia tidak bisa menerima kekalahannya. "Nadira Prameswari, kau pikir kau menang? Kita lihat siapa yang akan jatuh terakhir." Mata Fanya berkilat penuh dendam. Ia merencanakan langkah baru, sesuatu yang lebih berbahaya. Sementara itu, Nadira kembali berdiri tegak di depan cermin di kamarnya. Tatapannya tajam, wajahnya penuh keyakinan. "Aku sudah melalui titik terendahku," bisiknya lirih. "Sekarang, tidak ada yang bisa menjatuhkanku lagi." Hujan deras malam itu turun tanpa henti, membasahi kaca jendela apartemen Fanya. Wanita itu duduk sendirian di kursi bar, segelas martini di tangannya. Bibirnya merah menyala, tapi wajahnya muram. Komentar netizen yang menghujatnya masih terngiang di kepala. Setiap kata menusuk harga dirinya. Ia benci dicap pelakor murahan. Ia benci dilihat sebagai pecundang. "Nadira Prameswari," gumamnya sambil menatap kosong ke arah luar jendela. "Kau pikir kau sudah menang? Kau belum tahu apa yang bisa kulakukan." Tangannya meraih ponsel, menekan beberapa nomor. Suara seorang pria terdengar di ujung sana. "Halo, sayang. Aku butuh bantuanmu. Ada seorang wanita yang harus dipermalukan. Besok malam, kita buat pesta yang tak akan pernah ia lupakan." Sementara itu, Nadira tengah duduk di ruang kerjanya, membaca laporan terbaru dari timnya. Perusahaannya semakin kokoh, bahkan banyak investor baru yang justru datang menawarkan kerjasama. Semua mata kini tertuju padanya sebagai pengusaha muda yang tegas sekaligus visioner. Namun, di balik keberhasilan itu, Nadira tidak pernah lengah. Ia tahu Fanya tidak akan tinggal diam. Wanita itu bukan tipe yang mudah menyerah. Ada firasat kuat dalam dirinya bahwa badai lain sedang menunggu. Pagi harinya,
Nadira menerima undangan misterius untuk menghadiri sebuah acara amal yang diadakan di ballroom hotel mewah. Namanya tercantum sebagai tamu kehormatan, dan ia tahu acara semacam ini penting untuk menjaga citra. Namun begitu tiba di sana, sesuatu terasa janggal. Lampu sorot terlalu banyak tertuju padanya, seolah-olah semua tamu hanya menunggu kehadirannya. Ketika ia berjalan masuk dengan gaun putih sederhana namun elegan, bisik-bisik mulai terdengar. Lihat, itu Nadira, istri yang tega meninggalkan suami dan ibu mertuanya melarat. Katanya dia juga merebut semua harta keluarga Pradipta untuk dirinya sendiri. Nadira tetap melangkah dengan kepala tegak. Ia tidak akan membiarkan suara-suara itu menjatuhkannya. Namun hatinya menegang ketika melihat siapa yang berdiri di ujung ruangan, tersenyum penuh kemenangan. Fanya Karisa. Dengan gaun merah menyala yang kontras dengan gaun putih Nadira, Fanya berdiri di atas panggung kecil, mikrofon di tangannya. Selamat malam semua. Suaranya lantang. Malam ini kita bukan hanya merayakan acara amal, tapi juga membuka mata kita tentang sosok yang selama ini pura-pura menjadi pahlawan. Tatapan para tamu beralih ke Nadira. Kamera-kamera ponsel mulai terangkat, merekam setiap detik. Fanya melanjutkan, inilah wanita yang kalian puja-puja, Nadira Prameswari. Perempuan yang pura-pura baik, tapi sebenarnya kejam. Ia meninggalkan suaminya miskin, membiarkan ibu mertuanya menderita. Dan malam ini, aku akan tunjukkan buktinya. Layar besar di belakang panggung tiba-tiba menayangkan foto-foto Fahri yang lusuh, berjalan di jalanan, makan di warung pinggir jalan. Bu Dewi terlihat duduk muram di rumah sempit. Semua gambar disusun sedemikian rupa hingga menggambarkan Nadira sebagai dalang penderitaan mereka. Sorakan dan bisikan menggema. Beberapa orang menatap Nadira dengan tatapan curiga, sebagian lagi memandang iba pada Fahri. Namun Nadira tetap berdiri tegak. Ia melangkah maju, sorot matanya tajam menantang Fanya. Cukup pertunjukannya. Fanya. Kau kira aku tidak tahu permainanmu? Fanya terperangah sejenak, tapi segera tersenyum sinis. Oh, jadi kau akhirnya mengaku? Semua orang di sini sudah melihat kebenarannya. Nadira. Nadira menggeleng pelan. Ia menoleh ke arah salah satu tim medianya yang sejak tadi bersiaga. Dalam hitungan detik, layar besar itu berubah. Foto-foto baru muncul dokumen bisnis yang membuktikan bahwa semua aset Fahri dan keluarganya dibiayai oleh Nadira sejak awal. Ada juga rekaman suara Fahri yang merendahkan istrinya, serta video Fanya sendiri yang mesra dengan Fahri ketika masih menjadi wanita bayangan. Ruangan mendadak hening. Semua mata kini beralih ke Fanya. Wajahnya pucat pasi. Nadira berdiri tegak. Suaranya lantang namun penuh wibawa. Selama ini aku diam. Aku sabar. Aku biarkan mereka menuduhku, menghinaku, bahkan menginjak harga diriku. Tapi tidak lagi. Malam ini, aku ingin kalian semua tahu siapa sebenarnya yang bermain kotor. Seketika, tepuk tangan terdengar dari beberapa tamu. Sorot mata kagum tertuju pada Nadira. Sebaliknya, Fanya semakin terpojok. Ia mencoba berbicara, tapi suaranya tercekat. Itu fitnah. Semua dipalsukan. Namun Nadira hanya menatapnya dengan senyum tipis. Kebenaran selalu punya cara untuk muncul ke permukaan. Fanya, kau bisa mencoba menjatuhkanku, tapi kau lupa satu hal. Aku bukan lagi Nadira yang bisa diinjak. Aku Nadira yang berdiri. Lampu sorot kini beralih sepenuhnya padanya. Para tamu mulai berbisik-bisik, tapi kali ini dengan nada kagum. Nama Nadira semakin bersinar, sementara Fanya menjadi bahan cemoohan. Tak tahan dengan semua tatapan, Fanya berlari meninggalkan ruangan. Gaun merahnya berkibar, tapi tidak lagi memancarkan keanggunan, melainkan kehancuran. Fahri yang diam-diam hadir di acara itu hanya bisa menunduk. Ia menyaksikan sendiri bagaimana istrinya, wanita yang dulu ia remehkan, kini berdiri di puncak kehormatan. Ia ingin menghampiri, ingin memohon maaf di depan semua orang, tapi kakinya seolah terpaku. Rasa malu terlalu besar untuk ia hadapi. Nadira berdiri di tengah ruangan, menerima tepuk tangan meriah. Dalam hatinya, ia tahu perjuangan belum selesai. Fanya mungkin kalah malam ini, tapi wanita itu licik dan penuh dendam. Namun satu hal sudah jelas, tidak ada yang bisa meruntuhkan dirinya lagi. Malam itu, setelah semua tamu pergi, Nadira duduk sendirian di balkon hotel,
memandang lampu-lampu kota. Angin malam berhembus lembut, membawa rasa lega yang jarang ia rasakan. Ia mengingat masa-masa ketika ia menangis diam-diam, dipermalukan di depan keluarga besar, diremehkan oleh suami, direndahkan mertua, bahkan dijatuhkan oleh wanita lain. Semua itu kini terasa jauh, seakan hanya mimpi buruk yang akhirnya berakhir. Namun jauh di lubuk hatinya, Nadira tahu, cerita ini belum sepenuhnya selesai. Masih ada satu langkah lagi yang harus ia ambil untuk benar-benar menutup semua luka. Dan langkah itu, ia simpan untuk hari yang akan datang. Langit sore itu berwarna kelabu, seakan mengerti betapa berat udara yang mengelilingi keluarga Pradipta. Sebuah reuni keluarga besar diadakan di rumah salah satu kerabat terpandang. Undangan sudah tersebar jauh-jauh hari, dan hampir semua anggota keluarga hadir. Namun, yang menjadi bahan bisik-bisik bukanlah siapa yang datang, melainkan siapa yang akan datang. Semua orang tahu, Nadira Prameswari kini bukan lagi menantu yang dicibir, melainkan pusat perhatian, wanita yang berhasil membalikan semua keadaan. Fahri datang dengan wajah lusuh, mengenakan jas lama yang sudah kehilangan kilau. Di sampingnya, Bu Dewi berjalan tertatih dengan gaun sederhana, tidak lagi penuh permata. Tidak ada sopir, tidak ada iringan mobil mewah. Hanya bayangan masa lalu yang kini tampak menyedihkan. Bisikan-bisikan terdengar begitu jelas. Itu Bu Dewi? Ya ampun, dia tampak jauh berbeda. Kasihan sekali, dulu begitu sombong. Fahri? Bukankah dia dulu selalu pamer proyek bisnis? Sekarang apa? Mereka berjalan menunduk, berusaha menahan rasa malu yang membakar wajah. Dan saat pintu besar itu kembali terbuka, semua kepala menoleh. Nadira masuk dengan langkah anggun, gaun hitam elegan membalut tubuhnya, rambut disanggul rapi, dan kalung berlian berkilau di lehernya. Senyumnya tenang, sorot matanya penuh wibawa. Dia datang, bisik seseorang dengan kagum. Nadira, wanita itu sekarang benar-benar berbeda. Nadira tidak mencari perhatian. Ia hanya berjalan dengan kepala tegak, tapi justru itulah yang membuat semua mata tak bisa lepas darinya. Di sudut ruangan, Fanya muncul dengan wajah muram. Ia tidak lagi ditemani pria kaya baru, tidak lagi mengenakan gaun yang memukau. Gaun yang ia kenakan tampak glamor di permukaan, tapi semua orang tahu, kilau itu palsu. Reputasinya hancur setelah malam memalukan di acara amal. Acara berlangsung kaku hingga tiba saatnya perwakilan keluarga memberikan sambutan. Seorang paman yang dituakan berdiri, menyebut nama Nadira dengan bangga. Kita semua tahu, beberapa tahun terakhir banyak gejolak dalam keluarga ini. Ada fitnah, ada pertengkaran, ada yang jatuh, ada yang bangkit. Tapi malam ini, kita patut memberikan penghormatan pada seseorang yang telah membuktikan dirinya bukan hanya istri, bukan hanya menantu, tapi juga wanita tangguh yang mengangkat nama keluarga besar kita. Mari kita sambut Nadira Prameswari. Tepuk tangan bergemuruh. Semua orang berdiri, bertepuk tangan dengan penuh hormat. Nadira melangkah maju, suaranya mantap namun bening. Terima kasih, katanya singkat. Aku berdiri di sini bukan karena perjalanan yang mudah. Aku pernah jatuh, pernah dihina, pernah diremehkan. Tapi aku belajar satu hal, tidak ada yang bisa menjatuhkanmu selama kau berdiri di atas kebenaran. Sorot matanya beralih ke arah Fahri, Bu Dewi, dan Fanya yang duduk di pojok ruangan. Semua orang mengikuti tatapannya. Suasana menjadi tegang. Nadira melanjutkan, aku pernah dianggap hanya numpang hidup. Aku pernah dipermalukan di depan kalian semua. Tapi hari ini, aku berdiri bukan untuk membalas dendam, melainkan untuk menunjukkan bahwa harga diri seorang wanita tidak bisa dibeli, tidak bisa diinjak. Aku mengambil kembali yang seharusnya menjadi milikku. Dan aku tidak menyesalinya. Ruangan hening. Semua orang terdiam, menyerap setiap kata. Bu Dewi menunduk, bahunya bergetar. Untuk pertama kalinya, wanita itu merasa benar-benar kecil. Semua keangkuhannya runtuh, diganti rasa bersalah yang menyesakan. Ia ingin berdiri, ingin memohon maaf, tapi suaranya hilang. Fahri, dengan wajah pucat, bangkit perlahan. Dir, aku tahu aku salah. Aku hancur tanpa kau. Aku butuh kau kembali. Suaranya serak, nyaris tak terdengar. Semua mata menoleh ke arah mereka berdua.
Nadira menatap Fahri, sorot matanya tajam namun penuh ketegasan. Kau butuh aku? Kau bahkan tidak menghargai aku ketika aku ada. Kau biarkan aku terluka. Kau biarkan ibumu menghina aku. Kau biarkan wanita lain menertawakan aku. Dan sekarang, setelah kau jatuh, kau ingat aku. Fahri gemetar, tidak bisa menjawab. Air matanya menetes, menandai kehancuran seorang pria yang dulu merasa berkuasa. Lalu, Fanya berdiri dengan wajah tegang. Semua ini salahmu, Nadira. Kalau saja kau tidak begitu egois, Fahri tidak akan hancur. Kau mencuri kebahagiaannya, kau menghancurkan hidupku. Suara tawa kecil terdengar dari beberapa sudut. Para tamu jelas sudah muak dengan drama Fanya. Nadira hanya menatapnya dengan senyum tipis. Kau salah, Fanya. Kau menghancurkan dirimu sendiri. Kau pikir kau bisa mengambil kebahagiaan dari orang lain. Tapi yang kau dapat hanya sisa-sisa. Kau haus akan kilau. Tapi lupa bahwa kilau tanpa dasar hanya akan pudar. Lihat dirimu sekarang. Wajah Fanya memerah. Tangannya gemetar, dan tanpa kata lagi ia berlari keluar dari ruangan. Semua orang menatapnya dengan jijik. Kini hanya tersisa Fahri dan Bu Dewi. Nadira melangkah perlahan ke arah mereka. Suasana semakin tegang. Bu Dewi, suaranya lembut tapi mantap, aku pernah berharap bisa menjadi bagian dari keluarga ini. Aku pernah berusaha keras untuk diterima, tapi yang ku dapat hanya hinaan. Aku tidak menaruh dendam, tapi aku ingin ibu tahu. Semua yang kalian banggakan dulu berdiri di atas punggungku. Dan kini, aku mengambilnya kembali. Bu Dewi menangis terisak. Tangannya meraih tangan Nadira. Tapi wanita itu menarik pelan, tidak kasar, hanya tegas. Kemudian Nadira berbalik, berdiri di hadapan seluruh keluarga besar. Hari ini bukan tentang aku. Hari ini tentang kebenaran. Jangan pernah meremehkan seseorang hanya karena kau pikir dia lemah. Karena saat ia bangkit, kau tidak akan bisa menahannya. Tepuk tangan kembali menggema, lebih keras dari sebelumnya. Semua orang berdiri, memberikan penghormatan. Nadira tersenyum, bukan senyum kemenangan atas orang lain, melainkan senyum karena akhirnya ia berdiri di tempat yang seharusnya. Ia tahu, perjalanan panjangnya penuh luka, tapi luka itulah yang membuatnya menjadi sosok baru. Di belakangnya, Fahri jatuh berlutut, menangis tanpa suara. Bu Dewi terisak, wajahnya tertutup kedua tangan. Fanya entah kemana, lenyap dalam kegelapan. Sedangkan Nadira berjalan keluar dari ruangan dengan kepala tegak, gaun hitamnya berkibar anggun, seolah-olah malam itu adalah panggung yang ia taklukkan sepenuhnya. Dan di luar, di bawah langit yang perlahan cerah setelah hujan, Nadira menatap bintang-bintang yang muncul satu persatu. Angin malam berhembus lembut, membawa bisikan kemenangan. Ini akhir untuk mereka, katanya lirih. Dan awal untukku.